10 tahun terakhir fase Madinah itu, kalau kita lihat per 2 bulan sekali, pasti beliau kalau secara hitungan rata ya, ada yang 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada sebulan sekali, tapi rata-rata 2 bulan sekali pasti beliau punya pasukan jihad. Jihad ini ada 2 macam Bapak Ibu sekalian. Jihad ada 2 macam. Tentu ini nggak boleh salah namakan ya. Ikuti poin demi poin. Jihad itu ada 2 macam. Ada jihad mempertahankan diri, seperti kasus Palestina yang sedang diserang oleh Yahudi. Mereka mempertahankan diri, mereka melawan, gitu kan, semampunya. Kalau mereka terbunuh mati syahid, atau mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifatnya fardu ain, kewajiban. Ada jihad yang kedua namanya jihad ekspansi. Ini yang banyak umat Islam tidak tahu nih. Apa tuh jihad ekspansi? Pemerintah Islam membentuk pasukan untuk mengislamkan, mengislamisasikan wilayah tertentu. Kita kayak kasus misalnya Nabi SAW ekspansi ke Mekah, ya, ditaklukkan Mekah, lalu diislamkan Mekah itu, kan gitu. Di zaman Abu Umar bin Khattab, Persia, ada kita kenal dengan perang pada saat itu Qadisiyah namanya, perang Qadisiyah. Itu melawan Persia, 12.000 sahabat Nabi melawan 250.000 pasukan Persia, yang akhirnya menang. Akhirnya Persia di Afghanistan, Irak, ya, sebagian wilayah Rusia, kemudian Pakistan sekarang ya, sebagian wilayah India, itu semua masuk Islam akhirnya, gitu kan? Kita tahu Imam Bukhari dari wilayah Rusia, Imam Muslim dari Nisabur, wilayah Rusia. Mereka masuk Islam dan mereka menjadi ulama-ulama kaum muslimin. Di zaman Umar juga terjadi pembebasan ekspansi Islam, itu namanya perang Yarmuk, melawan kekuatan Romawi ya, di negeri Syam. Akhirnya Lebanon, Syria, Palestina, ya, Yordania menjadi negara Islam. Masuk Islam, takluk, kemudian diislamkan, gitu kan? Dan ini pun pada saat akan ada ekspansi ditawarkan Islam dulu. Kalau mereka menolak baru mereka bayar upeti jizyah. Kalau mereka menolak baru terjadi penyerangan. Penyerangan itu ada syaratnya. Ya, pasukan jihad kalau sudah masuk dianjurkan oleh Nabi SAW, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang sudah menyerah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat-tempat ibadah, gitu ya. Kita lihat di Turki, kalau ada teman-teman yang sudah pernah ke Turki, ada gereja Hagia Sophia yang diubah oleh Sultan Muhammad Fatih waktu beliau ekspansi, jihad ekspansi ya, melebarkan sayap Islam sampai ke wilayah benua Eropa. Itu pada saat takluk ya, Konstantinopel, beliau mengubah Hagia Sophia menjadi masjid Hagia Sophia, menjadi masjid Hagia Sophia. Kita tidak boleh merusak, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Itu anjuran pasukan jihad kalau masuk. Ini jihad yang ada dalam Islam. Selain ini tidak dinamakan jihad. Kasus teman-teman kita yang bom di Bali, bom di sana sini, mengatasnamakan jihad, ini tidak benar sama sekali. Tidak ada itu. Tidak ada dalam Islam Bapak Ibu sekalian bunuh diri, nggak ada. Walaupun dia bom dirinya nggak ada. Kalau kita masuk medan perang, bawa bom, kemudian kita melempar, kita kena percikannya mati, baru mati syahid. Tapi membom diri, nggak pernah ada dalilnya. Gitu kan? Bagaimana caranya orang mau mati syahid terus bunuh diri? Nggak mungkin, walaupun dia membunuh musuh. Atau mengatasnamakan membunuh mu'ahid. Siapa itu mu'ahid? Orang-orang kafir yang ada di bawah naungan pemerintah Islam. Ini bukan jihad sama sekali. Seperti kasus bunuh turis di Bali. Alasannya karena mereka buat maksiat. Itu bukan dosa kita. Pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memberikan visa, berarti mereka di bawah naungan pemerintah muslim. Apa kata Nabi SAW? Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, maka tidak akan cium bau surga. Nah, boleh. Yang kita perang, orang kafir ada 2 macam ya. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi namanya. Kafir harbi itu memang orang kafir keluar dengan perang, dengan senjatanya mau memerangi muslimin. Nah ini hadapin mereka itu, gitu kan? Ada namanya kafir dhimmi, orang kafir yang tidak ikut-ikutan, masyarakat biasa. Nggak ada hubungannya itu. Nggak boleh dibunuh mereka. Gitu kan? Tidak boleh dibunuh. Mereka mungkin tawanan, habis itu ditawarkan Islam, gitu kan? Dibaikin. Orang-orang yang sudah tertawan saja bagi kaum muslimin. Banyak orang-orang kafir Quraisy di Mekah masuk Islam karena melihat perilaku Nabi SAW dengan para sahabat pada saat ya, mereka ditawan, lukanya diobatin, dikasih makanan, disantuni. Jadi beda sekali perilaku sahabat pada saat mereka hadapi di medan perang. Orang-orang kafir dilihat di medan perang mereka seperti singa melawan orang-orang kafir. Begitu ditawan, obatnya, lukanya diobatin oleh orang yang lawan dia tadi.
dikasih makanan, disantunin. Maka mereka pun tertarik, kok bisa kalian buat ini? Ya kami kalau di kancah peperangan sedang menghadapi musuh Allah. Kalau kalian tawanan, Allah memerintahkan kami berbuat baik dengan kalian. Maka mereka banyak masuk Islam gara-gara perilaku itu.